Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang pembagian ya. Jadi membagi suatu bilangan itu artinya sama dengan mengurangi bilangan secara berulang sampai habis ya. Jadi mengurangi bilangan secara berulang sampai habis. Ini contohnya misalnya 6 dibagi 3 itu berarti 6 dikurangi 3 dikurangi 3 nah, sampai hasilnya adalah 0. Nah, pengurangannya ada berapa kali? Pengurangannya ada 2 kali, yaitu 1, 2. Nah, pengurangan ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3, sehingga 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 karena pengurangannya sebanyak 2 kali dan sudah habis. Nah, ini cara awal. Kemudian untuk cara selain dengan cara pengurangan berulang ya, operasi hitung pembagian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun ya. Jadi kalau misalnya angkanya banyak sekali, kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang pastilah akan menjadi panjang. Oke. Oleh karena itu ini ada cara lagi, yaitu dengan cara bersusun ya. Untuk pembagian bilangan sendiri itu ada 2, yaitu pembagian yang ada sisa dan juga pembagian tanpa sisa ya. Ini kita bahas dulu yang pembagian tanpa sisa ya. Misalnya 24 dibagi 2. Jadi kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang, nah berarti 24 dibagi 2 itu berarti kita kurangi 2, kita kurangi 2, kurangi 2 sampai dengan habis. Ternyata terakhir adalah 0 ya. Berarti ini tidak ada sisa. Tetapi kalau kita menggunakan cara pengurangan berulang seperti ini ya, tentulah sangat panjang sekali. Apalagi angkanya sangat banyak ya, sehingga ini sampai 12 kali, sehingga 24 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12. Ini kita dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan cara bersusun? Kita lihat di sini ya. 24 dibagi dengan 2. Oke ya. 24 dibagi dengan 2 itu berarti caranya, ingat ya, dibagi, kemudian dikalikan, kemudian dikurangi, terus kalau masih ada sisanya kita turunkan ya. Jadi bagi, kali, kurang, turun. Nah itu kata kuncinya. Jadi kita menggunakan cara bersusun atau porogapit ya. Jadi ini misalnya 24 dibagi 2. Caranya kita mulai dari yang paling depan dulu ya. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Hasilnya kita tulis di atas ya. Kemudian habis dibagi kita kalikan. 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 ya ini. 1 kali 2 hasilnya ada 2. Kemudian setelah dikalikan berarti kita kurangi ya. 2 dikurangi 2. Habis ya 0. Nah, maka boleh ditulis boleh tidak. Setelah habis kemudian ini masih ada 4. 4-nya kita turunkan ya. 4 diturunkan, 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian habis dibagi kita kalikan. 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kita kurangi lagi 0. Nah, ternyata habis, tidak ada sisa lah. Yang di atas ini adalah hasilnya. Kemudian yang di dalam ini adalah angka yang kita bagi. Kemudian yang di luar ini adalah pembaginya. Ini untuk cara bersusun atau cara porogapit seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagi, kali, kurang, turun. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk angka lebih besar itu tidak menghabiskan waktu yang lama ya dibandingkan dengan cara pengurangan berulang. Ini untuk yang pembagian tanpa sisa. Mungkin akan saya beri satu contoh lagi untuk cara bersusun yang tanpa sisa. Mari kita lihat soalnya. Oke, misalnya di sini kita punya 156 dibagi 12. 156 dibagi 12. Nah, ini kalau kita pakai cara pengurangan berulang juga bisa, tetapi
kita mau menggunakan cara porogapit ya, diingat, atau pembagian bersusun ya. Jadi kita buat seperti ini dulu. Yang di dalam ini yang kita bagi ya, berarti ini 156 dibagi dengan 12. Kalau tadi pembaginya hanya satuan, sekarang kita pembaginya sampai dengan puluhan. Caranya sama ya, 1 dibagi 12 tidak bisa, berarti kita langsung ambil dua angka ya. 15 dibagi dengan 12. 15 dibagi 12 itu hasilnya adalah 1. Jadi dicari yang mendekati dengan 15 tapi kurang dari 15 ya. Jadi dapatnya 1. Kalau 2 kali 12 kan 24 kan, kebanyakan ya. Jadi dicari yang mendekati tapi kurang dari ya. Kemudian 1 kali 12 hasilnya adalah 12 ya. Habis dibagi, dikalikan, kemudian kita kurangi. 5 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 3. Oke. Habis kurang 3 bagi 12 tidak bisa, kita turunkan yang 6 ya, karena masih ada 6 di sini ya. 36 sekarang. 36 dibagi 12 ya, berarti 12 kali berapa yang mendekati 36? 12 kali 3, pas ya ternyata. 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Jadi ini tadi hasilnya, kemudian yang di sini adalah yang dibagi, ini pembaginya. Caranya seperti ini ya. Jadi 156 dibagi 12 hasilnya adalah 13. Ini untuk pembagian yang tanpa sisa. Bagaimana untuk pembagian yang ada sisanya? Mari kita simak penjelasannya. Oke, di sini pembagian dengan sisa ya. Misalnya tentukan hasil dari 45 dibagi dengan 4 ya. Ini yang pertama dengan cara pengurangan berulang ya, dibagi 4 itu berarti kita kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 sampai dengan habis. Ternyata terakhir setelah kita kurangi 4 sampai 10 kali sampai 11 kali masih ada 1. Jadi ada 11 kali pengurangan dengan sisa 1. Nah, maka 45 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 11, sisanya 1. Bagaimana dengan cara bersusun? Ya, caranya hampir sama dengan pembagian yang tanpa sisa ya. Kita lihat di sini. 45 dibagi 4 ya pembaginya. Jadi yang dibagi di dalam, pembaginya yang ada di luar ya. Sama caranya, 4 dibagi 4 dapatnya 1. 1 kali 4 ya. Habis kemudian kita turunkan 5. 5 dibagi 4 dapatnya adalah 1. 1 kali 4 kemudian kita kurangi 1 ya. Nah, karena 1 dibagi 4 tidak bisa dan di sini sudah tidak ada angkanya lagi, maka berarti ini 1 sebagai sisanya. Jadi hasilnya adalah 45 dibagi 4 itu hasilnya adalah 11, sisanya adalah 1 ya. Ini ya pembagian untuk dengan ada sisa. Jadi sisanya kita tuliskan terakhir ya. Ini untuk cara bersusun. Oke, mungkin kita satu contoh lagi untuk pembagian bersusun dengan ada sisa ya. Oke, misalnya 259 kita bagi dengan 8 ya. Nah, 2 dibagi 8 tidak bisa ya. 25 dibagi 8 ya. 8 kali berapa yang mendekati 25 ya? 8 kali 3 ya. 8 kali 3 itu adalah 24 ya. Jadi dapatnya 3 kali 8 24. Nah, habis bagi kali kemudian kita kurangi ya. 5 dikurangi 4 1 ya. Ini udah habis, berarti kemudian kita bagi ya. 1 bagi 8 tidak bisa, kita turunkan 9. Nah, 19 dibagi 8 ya. 8 kali 3 tadi 24, kebanyakan berarti dapatnya 2 ya. 8 kali 2 itu adalah 16. Kemudian kita kurangi lagi, sisanya adalah 9 dikurangi 6 itu 3 lah. 3 bagi 8 tidak bisa. Jadi 259 dibagi 8 itu hasilnya adalah 32 dengan sisanya adalah 3 ya. Ini jadi
Ini kita untuk pembagian dengan bersusun atau porogapit dengan ada sisanya. Jadi sisanya ada di bawah. Kalau tidak ada sisa berarti di bawahnya di sini adalah 0. Tetapi kalau ada sisa berarti ini sisanya berapa dan tidak bisa kita bagi lagi, itu adalah sisanya. Jadi tetap ya, ini yang kita bagi ya 259. Nah, ini pembaginya itu ada di luar sini dan yang di sini adalah hasilnya. Kemudian yang di bawah ini adalah sisanya. Ini untuk pembagian dengan sisa dengan cara porogapit atau dengan cara bersusun ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan pembagian dengan bersusun, baik itu ada sisa maupun tanpa sisa ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.